Bab 2375. Masalah Kuartlu. Namun yang menjadi sorotan adalah ujian Gunung Yaoling 3 hari kemudian. Pada saat itu akan ada pertemuan para jenius apoteker dari seluruh dunia Dewa Benua, dan itu pasti akan menjadi pertarungan sengit. Sama seperti kebanyakan perjamuan, pemeran utama perjamuan apoteker juga merupakan tokoh-tokoh terkenal dan beberapa jenius apoteker. Para ketua asosiasi klub apoteker dari 4 wilayah dan 5 dinasti dan ketua lembah dewa obat akan muncul satu persatu. Itu menarik perhatian banyak kultivator. Tentu saja ada juga ketua sekte dari berbagai kekuatan, termasuk Alfred Xiao, Kaisar Xiao, yang akan bergabung, secara langsung berubah perjamuan apoteker menjadi acara akbar dunia Dewa Benua. Eric Kin tidak menyukai keramaian, jadi dia mencari sebuah sudut di aula utama, sambil minum anggur roh, sambil mendengarkan omong kosong orang-orang itu yang membosankan di panggung. Owen terus murung dan dia juga duduk di samping Eric Kin. Sebaliknya Nicholas Peng yang ramah pergi ke berbagai perkumpulan apoteker, tidak peduli kenal atau tidak, dia langsung menyambung ke pembicaraan mereka dengan tersenyum, kelihatannya dia bergaul dengan baik. Namun, ketika melihat Kuartlu, ketua asosiasi klub apoteker dinasti Qin, hati Eric Kin sedikit tergerak. Kuartlu, kenalan lama. Waktu itu ketika dia berada di ibu kota dinasti Qin, dia pernah bekerja sama dengan orang ini untuk menghasilkan banyak koin roh dengan memurnikan pil dewa yang sempurna. Sebelumnya tetua keempat keluarga Qin menemuinya dan memberitahunya tentang hal itu. Hanya saja sebelumnya, Eric Kin tidak yakin siapa master obat dari klub apoteker dinasti Qin yang akan datang, jadi dia tidak menaruh perhatiannya pada klub apoteker dinasti Qin. Tetapi akan lebih mudah jika itu Kuartlu. Batu giok rekomendasi sangat berguna baginya, karena wilayah utara tidak mau memberikannya, dia bisa menemuinya. Setelah upacara pembukaan perjamuan apoteker yang panjang selesai, Kuartlu yang berada di atas panggung menyimpan senyumannya, menghela napas, dan langsung berjalan ke samping. Ketua Asosiasi Klub Apoteker 4 wilayah dan 5 dinasti maju bersama, kelihatannya sangat membanggakan, tetapi Kuartlu tahu bahwa yang paling diperhatikan adalah Charles Chen dari wilayah utara, mereka hanya alat untuk menemaninya. Klub apoteker dari 5 dinasti memang lemah, ditambah klub apoteker dinasti Qin termasuk yang lemah dalam 5 dinasti, benar-benar lemah ditambah lemah, itu menyebabkan Kuartlu tidak bisa mengangkat kepalanya di depan semua orang. Jadi begitu upacara selesai, Kuartlu langsung membawa apoteker dinasti Qin ke tempat di sudut aula dan minum anggur dengan cemberut. Jangan lihat di depan orang, para ketua asosiasi klub apoteker sepertinya rukun dan harmonis satu sama lain. Tetapi secara pribadi, orang-orang ini sering membuat lelucon tentang dirinya. Mau bagaimana lagi, siapa suruh klub apoteker dinasti Qin lemah? Hai, Master Obat Qin yang menjadi pusat perhatian beberapa hari yang lalu, alangkah baiknya jika dia adalah Pangeran Qin. Kuartlu meminum anggur roh dengan murung dan berpikir dalam hati. Kemampuan Eric Kin memurnikan obat saat itu meninggalkan kesan yang mendalam baginya, tetapi tidak lama kemudian Eric Kin menghilang, sepertinya meninggalkan dinasti Qin, menyebabkan dia tidak pernah bertemu dengannya lagi. Jadi ketika datang ke Pulau Selatan, Kuartlu mendengar bahwa ada orang bernama Master Obat Qin di sini yang kemampuannya sangat cakap, dia tidak bisa tidak bersemangat. Alhasil, setelah melihat wajah Eric Kin, dia menghilangkan pikirannya itu. Kemampuan Pangeran Qin memurnikan obat memang baik, tetapi terlalu mudah, mungkin hanya namanya yang sama. Ketua Asosiasi Lu, jika Master Obat Qin adalah orang dari dinasti Qin, maka kompetisi Gunung Yaoling kali ini, klub apoteker kita bisa menunjukkan wajah. Di samping Kuartlu, wakil ketua asosiasi tidak tahan untuk meratap. Klub apoteker lemah dan apoteker muda cupu, perjamuan apoteker kali ini, klub apoteker mereka ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan.
Ketua Asosiasi Lu, lama tak berjumpa. Namun saat keduanya meratap, sebuah suara tiba-tiba terdengar di laut kesadaran Kuart Lu. Ketika mendengar suara yang agak familiar ini, Kuart Lu tiba-tiba bersemangat. Dia memanggil secara refleks, Pangeran Qin. Meskipun dia sudah lama berpisah dengan Erik Qin, tetapi Kuart Lu terus memikirkan Erik Qin sebelumnya, jadi begitu suara ini muncul, dia langsung mengenalinya. Erik Qin benar-benar datang ke Pulau Selatan. Kecilkan suaramu. Melihat Kuart Lu melihat sekeliling dengan bersemangat, Erik Qin mengirim transmisi suara dengan tak berdaya dan berjalan mendekat. Kamu Master Obat Qin, Pangeran Qin. Melihat Erik Qin yang berjalan mendekat, Kuart Lu melotot. Iya aku, tetapi jangan membuat heboh, kata Erik Qin dengan tak berdaya. Kuart Lu ini, perlukah dia sesemangat ini? Melihat Erik Qin mengaku, setelah terkejut, Kuart Lu langsung girang. Dia tidak menyangka bahwa harapan kecilnya itu benar-benar terkabul. Erik Qin adalah Master Obat Qin. Dengan kemampuan ini, jika dia mewakili dinasti Qin untuk mengikuti ujian Gunung Yaoling, mereka juga tidak akan berada di peringkat bawah. Pangeran Qin, kompetisi Gunung Yaoling kali ini, kamu harus bergabung dengan dinasti Qin. Oh iya, kamu memang pangeran dinasti Qin, jadi wajar saja untuk bergabung dengan klub apoteker kami. Selain itu kita pernah bekerja sama sebelumnya. Aku bekerja keras untuk menghasilkan banyak koin roh untuk klan Kaisar Qin, sama sekali tidak pernah menggelapkannya. Kamu harus membantuku kali ini, kata Kuart Lu dengan sedih. Kamu begitu mementingkan hal ini. Erik Qin sedikit terkejut dengan sikap Kuart Lu. Tentu saja, Pangeran Qin, kamu tidak tahu. Ujian Gunung Yaoling juga menentukan posisi ketua asosiasi klub apoteker. Jika aku terlalu menyedihkan, bagian internal klub apoteker juga akan tidak stabil. Siapa tahu aku diturunkan ketika kembali. Sampai saat itu, kerja sama kita juga mungkin berubah, kata Kuart Lu dengan malu. Jika bukan karena penyamaran Erik Qin karena tidak ingin mengungkapkan identitasnya, Kuart Lu sudah tidak tahan untuk meraih lengan Erik Qin. Aku bisa bergabung dengan klub apoteker kalian. Erik Qin mengangguk dan berkata, tetapi apakah kalian memiliki batu giok rekomendasi? Batu giok rekomendasi? Ada, sangat banyak. Kuart Lu mengangguk dan berkata, jika Pangeran Qin memiliki teman kultivator apoteker, aku bisa memberikan sebanyak yang kamu mau. Benda ini sangat berharga di kekuatan lain, kenapa kamu punya begitu banyak? Erik Qin sedikit tak bisa berkata-kata. Wilayah utara, Charles Chen bahkan tidak rela memberikan satu batu giok rekomendasi, kenapa Kuart Lu memberikannya dengan mudah? Karena ribuan tahun ini, apoteker dari dinasti Qin terlalu cupu, kata Kuart Lu sambil tersenyum masam. Apoteker muda yang berpartisipasi beberapa tahun ini tahu bahwa mereka tidak cukup hebat, bahkan keberanian untuk meminta batu giok rekomendasi pun tidak ada, jadi 5 buah batu giok rekomendasi ini sudah menganggur selama lebih dari 1000 tahun. Setelah berbicara untuk waktu yang lama, itu hanya 5 buah. Erik Qin menggeleng dan berkata setelah berpikir, beri aku 2 batu giok rekomendasi. Satu apoteker hanya boleh memegang 1, mengenai yang satu lagi, dia bisa memberikannya kepada Nicholas Peng. Meskipun sifatnya sedikit bermasalah, tetapi dia memiliki kemampuan memurnikan obat. Dan Owen, bagaimanapun dia adalah kultivator wilayah utara dan tidak mungkin bergabung dengan dinasti Qin, Charles Chen akan memberikannya 1 batu giok rekomendasi. Oke, aku beri sekarang, tanya Kuart Lu. Nanti saja, setelah perjamuannya selesai, nanti kita bertemu, kata Erik Qin. Selain batu giok rekomendasi, masih ada banyak sekte di ujian Gunung Yaoling yang perlu diperkenalkan oleh Kuart Lu. Terlebih lagi orang ini heboh barusan,
yang menyebabkan banyak apoteker yang melihat dengan bingung. Jika mengeluarkan batu giok rekomendasi sekarang akan sangat mencolok. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Kuart Lu juga menyadari ada banyak mata yang melihat kemari. Dia mengangguk ke Eric Kin dan membawa orangnya ke tempat lain. Bersambung. Bab 2376. Janji Kaisar Xiao. Master Obat Qin, ternyata kamu di sini. Setelah membuat janji untuk bertemu Kuart Lu, Eric Kin belum pergi. Seorang pria berjubah brokat dengan beberapa orang saat ini berjalan mendekat sambil tersenyum. Melihat pria itu, banyak apoteker di sekitar hormat dan mundur. Orang yang datang adalah penguasa dinasti Xiao, Alfred Xiao. Kaisar Xiao datang untuk menemui apoteker muda ini. Siapa orang ini, bahkan membuatnya menyapa duluan, kata seorang apoteker dengan penasaran. Teman seiman tidak tahu dia. Dia adalah Master Obat Qin. Dia menyembuhkan kakak Kaisar Xiao sebelumnya. Dia sangat terkenal di Pulau Selatan beberapa hari ini. Ternyata dia adalah Master Obat Qin. Banyak apoteker yang melihat Eric Kin untuk pertama kalinya. Salam hormat Kaisar Xiao. Di sudut, melihat Alfred Xiao berjalan mendekat, Eric Kin juga tersenyum. Tidak tahu apakah Master Obat Qin sudah selesai memikirkannya. Wajah Alfred Xiao berseri-seri dan bertanya sambil tersenyum. Setelah Eric Kin menyembuhkan Adam Xiao, kesuraman di hatinya terhapus dan suasana hatinya bagus akhir-akhir ini. Melihat kakaknya menjadi kuat dan bersemangat setiap hari, Alfred Xiao juga semakin berterima kasih kepada Eric Kin. Hanya saja setelah menunggu selama beberapa hari, Eric Kin tidak datang mengunjunginya atau mengirim transmisi suara. Dan ketika dia mengirim seseorang, Eric Kin juga tidak menerima tamu. Jadi dalam ketidakberdayaan, Alfred Xiao hanya bisa memanfaatkan perjamuan apoteker untuk datang dan bertanya secara langsung. Dia telah membuat janji di depan semua orang. Jika tidak ada pergerakan, orang lain mungkin akan mengira dia menyesal. Dan kamu tidak perlu terlalu sopan, kamu bukan orang dinasti Xiao, panggil aku teman seiman saja, kata Alfred Xiao. Kalau begitu aku panggil senior Xiao saja, kata Eric Kin sambil tersenyum. Dia juga tahu bahwa pada permukaannya 5 dinasti hanya penguasa dunia dewa. Sebenarnya di belakangnya masih ada sekte agung. Alfred Xiao mungkin tidak suka seseorang memanggilnya Kaisar Xiao di tempat seperti ini. Dibandingkan dengan mereka yang berada di belakang, gelar Kaisar tampaknya sedikit berlebihan. Meskipun tidak tahu kultivasi Alfred Xiao, tetapi karena dia dan ayahnya sama-sama salah satu kaisar dari 5 dinasti, memanggilnya senior tidak akan tidak sopan. Bagaimana, Eric, apakah kamu sudah memikirkan apa yang kamu inginkan beberapa hari ini? Alfred Xiao mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Umumnya, remunerasi sudah disepakati sebelum apoteker mengobati pasien. Namun karena kondisinya agak khusus saat itu, Eric Kin menyembuhkan Adam Xiao terlebih dahulu tanpa mengajukan persyaratan apapun. Dan Alfred Xiao tidak ingin membalas penyelamat kakaknya secara asal-asalan dengan benda yang umum, jadi dia meminta pendapat Eric Kin. Mendengar itu, Eric Kin merenung sejenak. Sebenarnya beberapa hari ini, dia memiliki banyak ide tentang hadiah apa yang harus dia minta kepada Alfred Xiao. Tetapi sekarang dia tidak kekurangan benda kultivasi biasa, bahkan jika ada beberapa benda khusus, seperti pola dewa, Alfred Xiao belum tentu punya. Yang bisa dia dapat sendiri, dia tidak perlu mendapatkannya lewat hutang budi ini. Di seluruh benua, hutang budi dari kaisar sebuah dinasti sebenarnya memiliki nilai yang sangat tinggi. Senior Xiao, sebenarnya aku menginginkan sebuah janji. Setelah hening sejenak, Eric Kin tetap berkata, janji? Tanya Alfred Xiao dengan bingung. Benar, janji selevel dinasti Xiao, kata Eric Kin dengan serius.
Dia tidak memiliki kekurangan apapun saat ini, lebih baik dia menyimpan hutang budi ini, mungkin akan berguna di masa depan. Pada saat ini, Alfred Xiao tertegun dan sangat terkejut. Master Obat Qin, apakah kamu tahu apa arti janji selevel dinasti? Aku tahu, ini berarti bahwa hutang budi Kaisar Xiao telah berubah ke tingkat dinasti. Begitu ada keperluan, Kaisar Xiao akan menggunakan kekuatan seluruh dinasti untuk membantu, kata Eric Qin dengan datar. Itu benar, jadi itu tidak dapat menguntungkan kultivator secara pribadi. Aku tidak tahu kamu tahu dari mana tentang ini, tetapi menurutku kamu tidak memerlukannya, kata Alfred Xiao sambil menggeleng. Janji seperti ini, contohnya, mirip ketika suatu sekte goyah. Dia bisa menggunakan kekuatan dinasti Xiao untuk melenyapkan musuh atau menstabilkan semuanya dan menyelamatkan keluarga. Ini adalah semacam kekuatan pada tingkat kekuasaan, sangat berharga. Tetapi itu sama sekali tidak melibatkan benda-benda kultivasi, atau barang dewa yang berharga dan sebagainya. Alfred Xiao menyipitkan mata dan menatap Eric Qin dengan cermat. Eric Qin masih sangat muda, tidak seperti ketua sekte atau kepala rumah. Dan janji yang dia inginkan bukan balasan segera. Ini berarti kekuatan di mana Eric Qin berada tidak akan segera menghadapi krisis seperti itu. Ini sedikit aneh. Apa untungnya bagi dia dengan menginginkan janji seperti ini? Aku tahu nilai dari hal ini, jadi aku harap Kaisar Xiao menyetujuinya. Eric Qin tersenyum. Kamu tahu, bahkan jika itu janji dinasti, itu juga tidak bisa menentang pergerakan langit. Jika kamu ingin memusnahkan lawan atau menyerang sekte lain, aku bisa menolaknya, kata Alfred Xiao. Aku juga mengerti tentang itu. Eric Qin mengangguk. Untuk sesaat, pikiran Alfred Xiao berubah. Bisa menyembuhkan kakaknya, Eric Qin jelas bukan orang bodoh. Tetapi dia bersikeras meminta janji dinasti Xiao sebagai imbalannya dan menyerah atas keuntungannya sendiri. Sebenarnya siapa Master Obat Qin? Yang baru saja mengobrol denganmu adalah ketua asosiasi Lu dari klub apoteker dinasti Qin Kan. Kilatan cahaya melintas di benaknya. Alfred Xiao tiba-tiba tersenyum. Bermarga Qin. Aku menyetujuinya, Master Obat Qin. Aku akan memberimu janji dinasti Xiao. Selama aku masih Kaisar Xiao, janjimu akan selalu berlaku. Terima kasih Kaisar Xiao, kata Eric Qin sambil tersenyum. Meskipun dia tidak berencana untuk mengungkapkan identitasnya, tetapi dia tidak berpikir untuk menyembunyikan sesuatu dari Alfred Xiao. Alfred Xiao bisa menebaknya, itu juga sangat wajar. Setelah selesai membahasnya, Alfred Xiao menjadi lega. Adik Alonso memiliki seorang putra yang baik. Alfred Xiao tidak bisa tidak berseru. Sebenarnya setelah Yul kembali, dia sering menyebutmu, datanglah ke dinasti Xiao jika kamu punya waktu. Aku mendengar bahwa kamu belum menikah. Sebenarnya kamu sudah bisa lihat dari wajahku. Anak-anakku memiliki wajah yang cantik dan tampan, terutama putriku cantik. Kamu bisa menemuinya nanti. Eric Qin tak bisa berkata lata. Alfred Xiao ini tidak hanya mengetahui identitasnya, tetapi juga menginginkan dia menikahi putrinya. Dia mendengar dari Friend Tang bahwa dia mungkin akan memiliki hubungan pernikahan dengan dinasti Tang. Sekarang Alfred Xiao juga mau ikut-ikutan. Haha, bercanda, tetapi janjinya serius. Alfred Xiao menepuk bahu Eric Qin dan pergi sambil tertawa. Hubungan antara dinasti Xiao dan dinasti Qin baik-baik saja, jadi Alfred Xiao tidak keberatan untuk menyetujui janji Eric Qin. Ternyata kamu Master Obat Qin itu. Segera setelah Alfred Xiao pergi, sebuah suara yang samar-samar terdengar. Seorang pemuda berbaju biru perlahan berjalan mendekat. Jadi kamu yang menipu adik seperguruan Kuowen dan ingin mengambil batu giok rekomendasi wilayah utara. Benedict Ling berjalan mendekat dan menatap Eric Qin. Apakah orang ini Benedict Ling? Eric Qin mengangkat alisnya.
Dia menilai identitasnya dari kata-katanya. Kakak seperguruan, teman seiman Qin tidak menipuku, semuanya dari hatiku sendiri demi wilayah utara. Setelah melihat ini, Owen yang berada di samping menggeleng dan buru-buru menjelaskan. Adik seperguruan, kamu terlalu polos, tidak tahu kejahatan orang-orang, kamu mengira bahwa itu keinginanmu, tetapi sebenarnya itu jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Benedict Ling menggeleng. Bersambung.